Neraca perdagangan Indonesia kembali mencatatkan surplus sepanjang tahun 2023 atau surplus 44 bulan beruntun sejak Mei 2020. Badan Pusat Statistik atau BPS mengumumkan surplus mencapai 36,93 miliar dolar Amerika Serikat. Realisasi ini lebih rendah dibandingkan posisi 2022 54,46 miliar dolar Amerika Serikat atau turun 17,52 miliar dolar Amerika Serikat. Adapun ekspor Indonesia selama 2023 turun 11,33% year on year, di mana ekspor non-migas tercatat anjlok 11,96% secara tahunan. Sementara impor Indonesia tahun lalu mengalami penurunan 6,55%. Menjadi 221,89 miliar dolar Amerika Serikat. Impor migas merosot 11,35%, sementara non-migas turun 5,57%. Jika dilihat penggunaannya, impor sepanjang 2023 adalah impor tertinggi terjadi pada bahan baku penolong. Bank Indonesia mengumumkan utang luar negeri atau ULN Indonesia pada November 2023 kembali naik. Kali ini utang tumbuh 10 miliar dolar Amerika Serikat atau 2% secara tahunan. ULN bulan November 2023 tercatat 400,9 miliar dolar Amerika Serikat atau 6.237 triliun rupiah. Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono mengatakan, perkembangan ULN ini terutama disebabkan oleh transaksi ULN sektor publik. Bank Indonesia memastikan struktur ULN tetap sehat dan terjaga. Tercermin dari rasio ULN Indonesia terhadap produk domestik bruto PDB sebesar 29,3% per November 2023, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 87,1% dari total ULN. Pemanfaatan ULN pada November 2023 diutamakan untuk mendukung belanja prioritas pemerintah dan perlindungan masyarakat. Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP berhasil menuntaskan kesepakatan penurunan pos tarif ekspor 0% untuk 4 komoditas tuna olahan ke Jepang. Kesepakatan ini akan berlaku efektif paling cepat akhir 2024 setelah proses ratifikasi antar kedua negara selesai. Zero tarif ekspor tersebut berlaku untuk tuna kaleng dan cakalang kaleng, serta katsuoboshi dan jenis tuna lainnya dari semula 9,6% menjadi 0%. Kementerian menyebut Jepang menjadi pasar terbesar untuk produk perikanan Indonesia. Jepang merupakan importir tuna cakalang nomor 2 di dunia dengan nilai impor 2,2 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 13% dari total dunia pada tahun 2022. Jepang berada di bawah Amerika Serikat yang porsinya mencapai 15%. Negara pemasok utama tuna cakalang ke Jepang adalah Taiwan 18%, China 11%, Thailand 11%. Sedangkan Indonesia berada di urutan ke-6 dengan pangsa 7%. Google menghapus aplikasi perdagangan kripto termasuk Binance dan Kraken dari toko aplikasi Play Store di India. Aksi ini menjadi cerminan penerapan Web3 akan semakin berkurang di negara dengan pasar internet terbesar kedua di dunia tersebut. Financial Intelligence Unit atau FIU, sebuah lembaga pemerintah India yang mengawasi transaksi keuangan, telah meminta Kementerian Informatika India untuk memblokir situs ke-9 layanan di India. Aplikasi lain yang diblokir adalah Huobi, Get.io, Bittrex, dan Bitfinex. Apple dikabarkan juga menarik aplikasinya awal pekan ini. Berbagai jaringan telekomunikasi serta penyedia layanan internet juga mulai memblokir URL situs pertukaran kripto itu. Larangan terjadi 2 minggu setelah bursa kripto global dinilai beroperasi secara ilegal di pasar Asia Selatan. FIU telah menuduh perusahaan-perusahaan aplikasi bursa kripto tersebut tidak mematuhi aturan anti pencucian uang yang berlaku di India.
Sejumlah bank raksasa di Amerika Serikat seperti Bank of America dan Citigroup memangkas 17.700 tenaga kerja sepanjang 2023. Hal ini diungkapkan saat kedua raksasa perbankan tersebut dalam laporan keuangan kuartal keempat 2023 yang dirilis pada pertengahan Januari ini. Pemutusan hubungan kerja massal ini akibat dari berkurangnya berbagai kesepakatan bisnis dan permintaan kredit melemah pada tahun lalu. Kedua bank kemudian harus memecat karyawannya atau berhenti mengganti karyawan yang keluar. Masa-masa sulit bagi industri perbankan ini dapat berlanjut pada 2024 karena lemahnya sektor real estate komersial dan usulan peraturan permodalan yang lebih ketat yang berimbas kepada perbankan untuk lebih selektif dalam penyaluran kredit. Selain itu, kinerja emiten perbankan di Wall Street pun merana tahun lalu akibat ketidakpastian ekonomi yang membebani para pembuat kesepakatan bisnis.